Kisah ini bermula dari seorang pria yang memikirkan hidupnya. Setelah lulus, ia pindah ke kota besar hampir 1 dekade yang lalu. Setiap pagi, pria itu harus menghadapi kereta yang padat untuk pergi bekerja, di mana dedikasinya hanya menghasilkan tumpukan tugas dan lembur yang semakin banyak. Bahkan pada hari libur yang langka, ia tidak memiliki tenaga untuk membaca novel sejarah kesukaannya. Karena hampir selalu pulang dengan kereta terakhir, ia merasa lesu setiap hari tanpa ada tanda-tanda perubahan. Kehidupan monoton itu menggerogotinya saat ia menyantap makanan sederhana. Sesaat sebelum tidur, sang protagonis memikirkan betapa membosankannya hidup yang ia jalani, merasakan kerinduan mendalam akan kampung halamannya yang tenang dan indah. Ketika membuka mata, ia disergap oleh perasaan aneh. Ruangan itu terasa asing, dihiasi kristal melayang dan dekorasi mewah. Ia menatap tangannya dan terkejut menyadari bahwa tangan itu sangat kecil. Ketakutan semakin memuncak saat ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah menyusut. Dengan rasa penasaran bercampur bingung, ia mendekati jendela untuk mengintip keluar. Melalui jendela, ia melihat dunia yang sama sekali berbeda, sebuah properti luas dengan gerbang yang megah. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya Tuan Fan. Pelayan Fan yang berusia 12 tahun, Till, berlari masuk ke kamar dan memperingatkan bahwa tempat yang sedang dilihatnya itu berbahaya. Bocah itu, yang masih memproses situasi, berkata tentang keindahan taman tersebut. Till bingung mendengar tuannya menggunakan kata-kata rumit seperti itu dan mempertanyakan bagaimana ia, yang baru berusia 2 tahun, bisa mempelajarinya. Pria muda dalam tubuh kecil itu bertanya-tanya. Sebelumnya ia adalah karyawan berusia hampir 30 tahun yang tinggal di apartemen kecil di Tokyo, dan sekarang menjadi anak berusia 2 tahun. Ia memiliki tubuh baru dan pelayan baru. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti reinkarnasi karena masih menyimpan ingatan kehidupan sebelumnya. Untuk memastikan, ia bertanya kepada pelayan itu, "Bukankah namamu Till, pelayan pribadiku?" Dan gadis itu membenarkan dengan antusias. Melanjutkan upaya menguji ingatannya, ia memperkenalkan diri, "Namaku Fan Vertio, bukan?" Ia kemudian menyebutkan nama-nama keluarga barunya. "Ayahku adalah Marquess Jalpa Vertio. Saudara-saudaraku adalah Murcia, Jardo, dan Chesto, benar bukan?" Till, yang terkejut dengan kecerdasan bocah itu, bertanya bagaimana ia tahu nama Jardo dan Chesto karena ia jarang melihat mereka. Bocah itu, dengan tangan bersedekap, memikirkan situasinya. Meskipun memiliki ingatan kehidupan ini, satu pertanyaan tersisa di benaknya. Di mana tempat ini? Di ruang makan, seluruh anggota keluarga Vertio berkumpul. Sang ayah dan kepala keluarga, Jalpa Vertio, memimpin di meja makan. Di meja itu juga duduk putra-putranya. Anak sulung Murcia Vertio yang berusia 14 tahun, putra kedua Jardo Vertio berusia 10 tahun, dan putra ketiga Chesto Vertio berusia 8 tahun. Saat keluarga makan dalam keheningan, Fan kecil dikelilingi oleh pelayan yang memanjakannya. Terkesan dengan ketenangan bocah itu saat memakan sayurannya tanpa menumpahkan apapun. Fan berpikir bahwa situasi ini terlihat seperti klien VIP di klub nyonya rumah. Sambil tetap menjaga ingatan kehidupannya di Jepang, ia merasa terlahir kembali di dunia ini. Meskipun segalanya masih tampak tidak nyata, ia memutuskan untuk mencoba yang terbaik. Kakaknya, Jardo, tampak jelas gugup dan tegang selama makan. Sang ayah, Jalpa, mempertahankan rutinitas harian dengan menanyakan aktivitas anak-anaknya. "Apa yang akan kau pelajari hari ini?" tanyanya pada Jardo. Di pagi hari, mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi di sore hari mereka menerima pendidikan yang tepat sesuai usia dan pelatihan anggar. Jalpa kemudian beralih ke Chesto dan akhirnya ke putra bungsunya, Fan. Ia mengingat bahwa Murcia, yang berusia 14,5 tahun, sudah diperlakukan sebagai orang dewasa dan sibuk dengan pelatihan praktis di lapangan. Sang Marquess menatap bocah 2 tahun itu dan bertanya langsung, "Apa yang kau lakukan hari ini?" Fan kecil dengan ekspresi serius menjawab, "Ada begitu banyak hal yang tidak saya mengerti, jadi saya ingin belajar dulu tentang budaya dan sejarah negara ini." Jawaban tersebut membuat semua orang di ruangan itu, termasuk ayah dan saudara-saudaranya, benar-benar takjub. Jalpa meledak dalam tawa, sangat terkesan. "Bocah yang hebat. Baru 2 tahun, serunya, berkata bahwa putra bungsunya, yang ditinggalkan oleh mendiang istrinya, adalah kebanggaan terbesarnya. Ia percaya bahwa bocah itu mewarisi sihir api yang kuat darinya dan istrinya, Mira, serta hampir tidak sabar menunggu penilaian kecocokan sihir pada usia 8 tahun. Di dunia ini, bakat sihir sangat penting. Para bangsawan biasanya memiliki 1 dari 2 jenis. Seni 4 elemen prajurit yang berspesialisasi dalam serangan untuk melindungi rumah dan rakyat, atau seni penyembuhan. Bakat lain dianggap sebagai aib. Ayah dan saudara-saudara Fan memiliki bakat untuk 4 elemen. Tetapi Fan percaya bahwa mantra lain bisa berguna tergantung cara penggunaannya. Keluarga Vertio adalah aristokrasi militer yang berfokus sebagai kekuatan super. Mereka membanggakan atribut api mereka yang kuat dalam serangan. Perkembangan teknologi negara itu tampaknya berada di antara abad pertengahan dan periode pasca pertengahan. Namun sihir adalah senjata yang paling penting. Fan memahami bahwa ia berada di kerajaan Sudiria, negara besar di benua barat Grand, yang rajanya secara bertahap memperluas wilayahnya. Setelah ayahnya dipromosikan dari Count atas usahanya, Fan terus menanyai Till tentang dunia.
Ia belajar tentang binatang buas sihir yang menyerang kapal di laut lepas dan keberadaan ras lain seperti elf, dwarf, dan biskin, yang jarang terlihat karena memiliki pemukiman dan budaya sendiri. Para pelayan berpikir Van mengatakan hal-hal yang sangat rumit dan menyarankan agar ia tidur siang. Namun, ia menjawab, "Saya tidak lelah. Saya menanyakan semua ini karena saya ingin tahu lebih banyak." Para pelayan kagum pada keajaiban bocah 2 tahun itu. Ia melanjutkan studinya sendiri, bertanya pada Till tentang alat sihir dan bagaimana kristal serta permata dapat menyimpan kekuatan sihir untuk membuat item berdasarkan kemampuan masing-masing. Suatu hari, kepala pelayan berusia 49 tahun bernama Espada, pria berbakat yang telah melayani ayahnya selama bertahun-tahun, mendekati Van. "Tuan Muda Van, Anda sekarang berusia 2 tahun. Saya asumsikan Anda sedang mempelajari alfabet dan angka sederhana. Berapa banyak yang sudah Anda pelajari?" Van, yang belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, merasakan hawa dingin dari tatapan mengintimidasi pria itu. Espada mengulangi pertanyaannya. "Ada apa? Maukah Anda memberitahu saya apa yang telah Anda pelajari sejauh ini?" Van berpikir dalam hati bahwa itu bukan cara bicara pada anak 2 tahun. Tetapi memutuskan untuk menjawab, mengatakan bahwa ia bisa mengerti dan mendengar dengan baik. Ia mengakui belum tahu banyak tentang menulis. Espada kemudian mengubah fokus. "Bagaimana dengan angka?" Bocah itu, sedikit ragu, menjawab bahwa ia tahu sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan. Espada menguji bocah itu dengan bertanya berapa 2 ditambah 3 dan 7 dikurangi 2. Setelah mendapatkan jawaban yang benar, momen hening terjadi sebelum sang kepala pelayan menyatakan dengan tegas, "Saya akan menjadi instruktur Anda 2 kali seminggu, Tuan Muda Van." Eksperimen itu bagaikan neraka. Pelajaran Espada bukan untuk anak 2 tahun, dan jumlah materinya sangat banyak. Namun, dalam hitungan minggu, Van menjadi melek huruf dan belajar tentang sistem aristokrasi, metode perang, dan cara memerintah wilayah. Selama 2 tahun berikutnya, ia belajar dan bekerja terus-menerus. Selain pelajaran, ia mulai latihan anggar, yang dianggapnya menghibur, seolah-olah berada di pesta dengan Makeo di ruang tatami. Selama pelatihan, Till mengalahkannya dan merayakannya. Namun, pelayan lain marah dengan kelancangannya dan menuntut agar Tuan Muda Van segera menghukumnya. Dengan Till yang merayakan kemenangannya, pelayan lain bersikeras bahwa penghinaan terhadap tuan mereka tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Para pelayan mendesak, menyatakan bahwa rasa tidak hormat terhadap bangsawan adalah dosa besar dan hukuman sangat diperlukan. Van mengamati pemandangan itu, sambil berpikir, dan mengejutkan semua orang, hukuman Van hanyalah sentilan lembut di dahi Till. Menutup masalah tersebut, Till yang senang dan lega setuju bahwa masalah sudah selesai. 2 tahun kemudian saat berusia 6 tahun, Van mengamati kerumunan yang sibuk, kagum pada keragaman orang-orang. Ia berpikir bahwa ia tidak pernah bosan melihat hiruk-pikuk kota. Pada usia 6 tahun, Van memikirkan situasinya. Bereinkarnasi sebagai putra keempat keluarga bangsawan, tetapi dengan ingatan hampir 30 tahun hidupnya di bumi dan dianggap jenius. Ia menghadapi pelatihan neraka setiap hari, bahkan melampaui tentara yang lebih tua dan menemukan keterampilan uniknya sendiri. Till, pelayan pribadinya, memujinya sebagai jenius anggar, menyarankan bahwa ia bisa melampaui saudara-saudaranya dan menjadi kepala keluarga. Namun, sang jenius muda tahu bahwa sorotan semacam itu berbahaya. Dalam politik aristokrasi, di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, saudara yang menjanjikan sering menjadi target pembunuhan demi kekuasaan, status, dan kehormatan yang dibawa oleh gelar kepala keluarga. Sadar bahwa saudara-saudaranya tidak akan ragu menghabisinya untuk menyingkirkan persaingan, Van menyadari reputasinya sebagai anak ajaib adalah ancaman bagi kedamaiannya. Ia memutuskan bahwa untuk menikmati hidup yang tenang, ia harus membuang citra jenius dan berpura-pura menjadi anak biasa, dimulai dengan pergi bermain keluar. Untuk memulai transformasinya menjadi anak biasa, Van memutuskan untuk pergi berbelanja. Ia pergi ke pasar yang sibuk, kagum dengan keramaian, dan menghadapi perusahaan mari yang megah, sebuah korporasi besar dengan cabang di seluruh kerajaan. Ia berkata pada Till bahwa tempat itu sebesar Costco, tetapi perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh pemandangan yang mengganggu. Seorang pria menyeret anak berbaju compang-camping di jalan. Seorang pria berkumis memperingatkan orang-orang yang penasaran, berteriak bahwa itu bukan tontonan. Tertarik dan prihatin, Van mempertanyakan mengapa anak itu diikat. Pria itu dengan sombong menyatakan bahwa ia berhak melakukan apapun yang ia inginkan dengan putranya sendiri, mengungkapkan bahwa ia menjualnya sebagai budak untuk melunasi utang. Till menjelaskan hukum perbudakan, yang mengizinkan perhambaan karena utang atau kejahatan, praktik umum dalam keluarga miskin. Sang ayah mengonfirmasi bahwa ia menggunakan sistem transaksi utang untuk mengubah putranya menjadi budak. Van mengamati pemandangan itu, menyadari dengan penyesalan bahwa normalisasi perbudakan adalah alasan mengapa tidak ada yang bereaksi, mengingat itu adalah sistem yang mengerikan. Seorang wanita mendekat, terkesan dengan penampilan Van, dan bertanya apakah ia anggota keluarga kerajaan. Till dengan cepat mengoreksinya, mengidentifikasinya sebagai Van Vertio, si anak ajaib yang terkenal. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Rosalie dan menyambut Van ke perusahaan Mari. Menawarkan jasanya,
Ayah dari bocah yang diperbudak itu merespons dengan terkejut saat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang bangsawan. Mengabaikan formalitas, Van menanyakan harga bocah budak itu kepada Rosalie. Mengetahui bahwa keterampilan sihir bocah 8 tahun itu adalah baja, Rosalie mengevaluasinya paling banyak 3 keping perak besar, yang memancing kemarahan sang ayah yang berargumen bahwa budak lain bernilai jauh lebih tinggi. Rosalie menjatuhkan nilai bocah itu, menjelaskan bahwa ukuran tubuhnya yang kecil dan biaya pemeliharaan mengurangi harga jualnya. Ketika Van turun tangan, meminta sang ayah untuk memperlakukan putranya dengan baik, ia disuruh diam dengan kasar. Negosiasi menjadi bermusuhan dengan Rosalie dan sang ayah saling melontarkan hinaan. Ketika pria itu memutuskan untuk membawa bocah itu ke toko lain, Van turun tangan dengan tegas dan menyatakan, "Aku akan membelinya." Bangsawan muda itu mengejutkan semua orang dengan menawarkan 5 keping perak besar untuk bocah itu. Sementara sang ayah menuntut untuk melihat uangnya, Van berusaha tetap tenang, takut langkah yang salah dapat mengakibatkan kematian anak itu. Till mengaku hanya memiliki koin emas, tetapi Rosalie segera menyela, menawarkan untuk menukar uang dan menyelesaikan pembelian. Sementara Rosalie dan Till mengurus pembayaran, sang ayah mundur tiba-tiba, meninggalkan bocah itu sendirian di tanah. Van mendekati bocah itu dengan lembut, bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia memperkenalkan diri dan menanyakan nama bocah itu. Bocah yang tersentuh oleh sikap tersebut mengungkapkan namanya, Kamshin. Van menyatakan Kamshin bebas, tetapi Till mengingatkannya akan tanggung jawabnya. Menyadari tidak bisa meninggalkan bocah itu begitu saja, Van mengundangnya ke rumahnya dan menawarkan tempat tinggal. Seorang penjaga melaporkan bahwa untuk membawa Kamshin ke Menshahen, ia harus secara resmi menjadi budaknya. Van bertanya apakah bocah itu setuju dengan syarat tersebut, dan ia mengangguk dalam diam. Memutuskan untuk merawat teman barunya, Van mengusulkan untuk membeli pakaian baru. Namun, Rosalie menyela, mengingatkan bahwa kontrak budak harus diresmikan terlebih dahulu. Sebagai penyihir sewaan, Rosalie melakukan ritual dan tanda budak muncul di tangan Kamshin. Ia membebaskan biaya kontrak sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan pertama sang bangsawan muda, yang berterima kasih atas sikap tersebut. Terkejut dengan rasa terima kasih yang tidak biasa dari seorang bangsawan, Rosalie menenangkan diri dan menawarkan bantuan kepada mereka. Van kemudian dengan lembut memegang tangan Kamshin untuk membawanya ke bagian pakaian. Di dalam toko, Van memilih pakaian berkualitas tinggi untuk Kamshin, karena ingin ia berpakaian sebaik Till, dan Rosalie memastikan bahwa kain tersebut sangat bagus. Ketika Rosalie menyarankan pakaian yang lebih sederhana yang cocok untuk budak, Van menolak dan bersikeras untuk tidak memperlakukan Kamshin seperti itu. Ia memilih pakaian dengan kualitas terbaik, serta sepatu dan pakaian dalam. Ia memikirkan kejadian tak terduga pada hari pertamanya di Valga. Sudah mengenakan pakaian barunya, Kamshin merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, ia memanggil Van di salah satu ruangan Menshahen. Kamshin melaporkan bahwa wakil komandan D sedang mencarinya, dan ia mencoba bersembunyi. Van memberinya kue dan memintanya untuk berbohong tentang keberadaannya. Ia kemudian memperhatikan tangan Kamshin yang tanpa sarung tangan dan bertanya apakah tanda budak itu mengganggunya. Tetapi bocah itu menjawab tidak. Kamshin menyatakan bahwa tanda itu adalah bukti ikatannya dengan Van dan harus diperlihatkan dengan bangga. Van, yang merasa malu, bersikeras agar ia menutupinya dengan sarung tangan yang baru dibelinya. Kamshin menurut, lalu berbohong kepada D, menyatakan bahwa kehadiran Van pasti hanya ilusi yang disebabkan oleh perasaan kuat sang komandan. Namun, D menyadari remah makanan di mulut Kamshin dan mengkonfrontasikan tentang kebohongan itu. Ia berkata dengan rasa kagum atas keberanian seorang bocah yang berani tidak mematuhi wakil komandan. Terkesan dengan keberaniannya, D memutuskan bahwa selama Van tidak ada, ia akan melatih Kamshin, dan menyatakan bahwa bocah itu harus merasa terhormat. Dari persembunyiannya, Van meratapi nasib teman barunya itu. Mengawasi D membawa Kamshin ke tempat latihan, Van memikirkan tujuan barunya untuk menjadi anak biasa, sebuah rencana yang sejalan dengan kemalasannya. Ia memutuskan bahwa jika Kamshin tidak sanggup menanganinya, ia akan menggantikan tempatnya dalam latihan. Dengan tibanya ulang tahun ke-8, kota itu ramai membicarakan upacara evaluasi sihir Van yang akan segera dilaksanakan. Penduduk kota berbicara dengan antusias tentang tuan muda tersebut, menggambarkannya sebagai anak ajaib dalam akademik dan anggar. Harapan sangat tinggi untuk upacara evaluasi sihir itu, dengan semua orang percaya bahwa sebagai seorang Vertio, ia pasti akan memiliki sihir api yang kuat. Di aula besar upacara, evaluasi dimulai untuk menentukan afinitas Van terhadap salah satu dari 4 elemen sihir. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, hasilnya mengungkapkan bahwa Van tidak memiliki afinitas dengan satu pun dari 4 elemen. Pengungkapan itu mengejutkan para hadirin. Van memiliki sihir penciptaan, yang dianggap sebagai sihir paling sial dari semua jenis sihir, yang menjadi bahan tertawaan saudara-saudaranya. Sihir penciptaan atau alkimia dijelaskan sebagai sesuatu yang tidak efisien. Sihir ini menghabiskan kekuatan sihir yang sangat besar hanya untuk membuat barang-barang yang bisa dibuat oleh pengrajin biasa, sehingga membuatnya praktis tidak berguna. Bocah itu menyadari bahwa nyawanya tidak lagi dalam bahaya dalam perebutan kekuasaan. Narasi merinci hierarki sihir dalam keluarga Vertio di mana sihir api diagungkan. Kakak tertuanya, Murcia, meskipun menjadi pewaris,
dipandang rendah karena memiliki sihir angin. Ayah Fan, Jalpa, meluapkan kemurkaan dan kekecewaannya, mempertanyakan bagaimana ia dan mendiang istrinya, yang keduanya penyihir api kuat, bisa menghasilkan anak dengan sihir yang tidak berguna seperti itu. Ia meratapi anak yang dicintai istrinya itu. Jalpa, dengan kecewa, mengingat bakat aneh yang ditunjukkan putra bungsunya sejak usia dini, menyimpulkan bahwa ia bodoh karena menaruh begitu banyak harapan. Menyadari situasi ini sebagai bencana, Fan mendengar ayahnya menyatakan bahwa keluarga tidak akan ternoda oleh kegagalan semacam itu, dan bahwa kelahiran pengguna sihir penciptaan harus diselesaikan. Bertekad untuk menghapus penghinaan bagi keluarganya, sang Marquess mengangkat pedangnya untuk menghabisi putranya sendiri. Tidak mampu bereaksi, bocah itu diselamatkan oleh intervensi kakak laki-lakinya, Murcia, yang memanggil ayahnya. Murcia mendekati ayahnya dan menyarankan alternatif, mengasingkan adik laki-lakinya ke desa terpencil dan tertinggal di dalam wilayahnya sendiri, menjadikannya penguasa feodal di daerah itu. Sang kakak merinci lokasi desa tersebut, sebuah area terisolasi di dekat pegunungan Wolfsburg dan wilayah Count Ferdinand, yang tidak memiliki produk lokal tetapi kaya akan sumber sihir, dan kadang digunakan untuk latihan malam. Ia berargumen bahwa menunjuk anggota keluarga Duke sebagai penguasa, meskipun hanya secara simbolis, akan menjamin kesetiaan wilayah baru tersebut dan menghindari konflik dengan Count Ferdinand. Ayahnya, mempertimbangkan logika tersebut, tampaknya setuju dan keputusan pun dibuat. Sang Marquess menunjuk putra bungsunya sebagai penguasa feodal desa terpencil itu dan mengusirnya, memerintahkannya untuk pergi segera setelah persiapan selesai. Saat pergi, sang patriark memberitahu Murcia bahwa ia akhirnya membuktikan nilainya. Fan menatap kakaknya, yang telah menyelamatkannya. Dengan tenang, Murcia berlutut dan meminta maaf kepada adik laki-lakinya, mengakui bahwa ia tidak tega melihatnya menderita dan bahwa ia sendiri pernah diperlakukan buruk karena memiliki atribut sihir yang berbeda. Ia menerima jika adiknya membencinya atas solusi yang ia usulkan. Bocah itu menyangkal rasa benci apapun. Mengakui bahwa kakaknya menyelamatkannya dari nasib buruk seperti kematian atau perbudakan, ia berjanji akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Terkesan, Murcia menyebutnya jenius, kagum pada kedewasaan dan kosakatanya yang maju, serta mengingat bahwa Espada dan Til selalu melaporkan kemajuannya dengan antusias. Murcia, sadar akan tantangan yang akan dihadapi adiknya, menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik dan menerima situasi tersebut asalkan itu demi kebaikan Fan. Kedua bersaudara itu menyegel kesepakatan dengan jabat tangan, dan Fan dengan tulus berterima kasih kepada kakaknya. Saat berkemas, Til mengamuk menentang pengusiran tuannya, bersikeras bahwa ia tetap seorang bangsawan yang bijaksana dan terhormat. Yang mengejutkan pelayan itu, Fan menenangkannya, mengatakan bahwa ia menantikan kehidupan baru di desa. Pemuda itu menyadari bahwa, bebas dari aturan kaku aristokrasi, ia bisa menganggap dirinya orang bebas. Prospek menjadi penguasa feodal di desa kecil dengan banyak waktu luang baginya adalah keinginan yang menjadi kenyataan. Dengan kenangan menyakitkan karena ditinggalkan oleh keluarga, ia memutuskan untuk mengubah desa itu menjadi tempat perlindungannya. Tempat untuk hidup dengan nyaman dan bahagia, bersiap untuk pekerjaan yang akan datang. Seorang bangsawan memikirkan prioritas kelasnya. Mereka menggunakan retorika untuk menyombongkan diri. Namun pada akhirnya, prioritasnya adalah perlindungan diri, bukan perlindungan kerajaan, bahkan jika itu berarti mengabaikan keamanan rakyat. Mentalitas ini membuat para bangsawan memandang rendah warga sipil, terutama para petualang. Sekelompok petualang mendiskusikan misi baru mereka untuk melindungi putra bangsawan ini. Mereka mengungkapkan ketidaknyamanan mereka berurusan dengan bangsawan yang mereka anggap sombong. Pemimpin mereka menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan selain menerima karena permintaan itu datang dari keluarga Vertio. Fan mendekati para petualang dengan senyuman, memperkenalkan diri sebagai Fan Vertio. Pemimpin itu tampak terkejut dengan penampilan dan kesopanan bocah itu, lalu menyapanya. Bangsawan muda itu memperhatikan senjata orto, mengomentari ukuran dan beratnya dengan terkesan. Bocah itu melanjutkan pujiannya, menyebut Orto sebagai pahlawan veteran, yang membuat petualang itu tersanjung. Anggota kelompok petualang lainnya juga tertarik dan menerima bangsawan muda itu dengan baik. Setelah pertemuan itu, para petualang berkata bahwa anak yang akan mereka kawal tampak menyenangkan dan biasa saja meskipun penampilannya tidak berbahaya. Orto memperingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Kamshin mengatur barang bawaan di 3 kereta. Kemudian ia menjelaskan bahwa karena mereka tidak bisa menggunakan kereta tentara, kakaknya Murcia menyewa petualang dan bersikeras menggunakan lebih dari 1 kereta. Til menegaskan dengan berapi-api bahwa sebagai pelayan eksklusifnya, ia akan menemaninya. Wakil Komandan D juga bergabung dengan rombongan, berjanji untuk melindungi Fan dengan garang dari ancaman apapun. Bocah itu dengan terkejut bertanya apakah ia diizinkan mendapat pengawalan tentara, sementara D mendesak yang lain agar bergegas. Espada, sang kepala pelayan, mengatakan pensiunnya untuk bersantai di pedesaan. Meskipun ayahnya enggan kehilangan pelayan setia seperti itu, Espada bertekad untuk pergi karena putra-putra Marquess sekarang sudah dewasa. Sang kepala pelayan menyatakan bahwa ia akan mengawasi studi Fan selama masa pensiunnya, yang membuat bocah itu tampak jelas gugup. Ia juga mengingat banyaknya barang bawaan, mempertanyakan apakah semua orang tahu mereka akan pergi ke desa sederhana.
Bangsawan muda itu merenung, bersyukur memiliki begitu banyak orang di sisinya. Day dengan antusiasmenya dan Espada dengan pengetahuannya yang luas. Memperhatikan ekspresinya, Till bertanya apakah terjadi sesuatu. Ditanya tentang senyumnya, Fan mengungkapkan kebahagiaan tulusnya karena memiliki semua orang bersamanya. Mengakui bahwa ia khawatir dikirim ke perbatasan sendirian dan berterima kasih atas kebersamaan mereka. Till mengungkapkan bahwa banyak pelayan lain ingin menemaninya, tetapi hanya dia yang mendapat izin dari Murcia. Ia membandingkan perlakuan saudara-saudaranya, menyoroti bahwa tidak seperti yang lain, Fan selalu baik hati. Pelayan itu mengenang bagaimana tuan muda menyapa semua orang, menawarkan permen, dan membantu membersihkan, yang membuatnya merasa tidak enak. Karena malu, Fan menawarkan kebebasan kepada Kamshin, mengatakan bahwa kontrak budak bisa dibatalkan. Namun, Kamshin menolak, menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk melayani Fan selamanya. Untuk memecahkan ketegangan, bangsawan muda itu bercanda menanyakan apakah Kamshin begitu menyukainya. Bocah itu menjawab dengan keseriusan total bahwa ya, ia mencintainya. Dengan ini, mereka bersiap untuk berangkat. Saat kereta bersiap, Fan memikirkan keinginan ayahnya untuk menghapusnya dari sejarah, merasa kesepian. Tiba-tiba, seorang gadis kecil, putri seorang penjaga, memanggilnya, bertanya kemana ia akan pergi. Gadis itu menunjuk ke arah pemandangan yang membuat bangsawan muda itu malu. Para penjaga, mengikuti perintah Day, menyiapkan perpisahan yang megah, menolak membiarkannya pergi seperti pencuri yang melarikan diri. Day, yang sekarang sudah bangun, mengatakan izin keberangkatan Van Vertio, pangeran keempat kerajaan, memerintahkan mereka untuk memberi jalan baginya. Tertarik oleh pengumuman itu, warga berkumpul menanyakan kemana ia pergi, mendoakan kepulangannya, dan berspekulasi apakah ia akan pergi belajar di ibu kota. Saat rombongan berangkat, bocah itu melambai kepada kerumunan, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Di dalam kereta, pemuda itu terharu oleh perpisahan yang hangat, mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak menyangka begitu banyak orang peduli padanya. Emosi saat itu terlalu berat bagi Till, yang mulai menangis terseduh-seduh bersama Kamshin. Setelah keberangkatan, mereka mendirikan kemah untuk pertama kalinya sementara seorang petualang menawarinya sepotong daging tusuk. Fan berpikir bahwa berkemah di dunia yang berbahaya ini adalah pengalaman baru. Pria yang menawarinya daging adalah Orto, pemimpin salah satu dari dua kelompok petualang yang disewa untuk pengawalan, seorang veteran berbakat. Dengan pengalamannya yang luas, Orto tahu cara berinteraksi dengan pelanggan. Bangsawan muda itu berterima kasih atas makanan dan perhatiannya, meminta petualang itu untuk beristirahat juga. Terkejut dengan kebaikan bocah itu, Orto berjalan pergi. Di sebelahnya, Till tersenyum, senang melihat kebaikan tuannya diakui. Pelayan itu mengungkapkan kegembiraannya, yakin bahwa bahkan para petualang bisa merasakan kebaikan tuannya, dan bahwa seiring waktu mereka akan menemukan kualitas yang lebih luar biasa dalam dirinya. Perjalanan berlanjut. Setelah meninggalkan kota dan melewati dua kota lainnya, kelompok itu berkemah beberapa kali di sepanjang jalan. Mereka melewati 4 kota lagi di mana mereka berhenti untuk beristirahat. Kemajuannya lambat, terutama karena banyaknya bagasi yang mereka bawa. Setelah 2 minggu perjalanan, Fan terkesan dengan luasnya kerajaan. Saat memikirkan pentingnya kesan pertama, Till dan Kamshin mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba di desa. Kereta berhenti mendadak. Salah satu pengemudi berteriak bahwa situasinya buruk dan Fan dengan waspada bertanya apa yang sedang terjadi. Berita mengerikan terungkap. Desa yang mereka tuju sedang diserang. Saat mereka tiba di tujuan, rombongan Fan menghadapi pemandangan yang mengkhawatirkan. Desa itu sedang diserang. Berita itu mengejutkan Till dan Kamshin, yang memandang gerbang desa dengan ekspresi ketakutan. Berkumpul dalam lingkaran, Fan, teman-temannya, dan para petualang sewaan mendiskusikan situasi yang mengkhawatirkan itu, mencoba menyusun rencana aksi untuk menangani serangan di desa tersebut. Orto, pemimpin petualang, berspekulasi bahwa penyerang mungkin bandit atau tentara bayaran, menawarkan kesempatan untuk mundur bagi mereka yang merasa tidak mampu. Namun, bangsawan muda itu dengan tegas menegaskan, "Saya sudah terbiasa bertarung." Pengamatan mengungkapkan bahwa desa itu dikelilingi oleh dinding kayu solid yang tebal, membuat serangan panah menjadi taktik yang sangat sulit dan tidak efektif. Di depan gerbang, pasukan berbaju besi dan penyihir berjaga-jaga sementara penduduk desa berlindung. Dengan terburu-buru, Day mendesak kelompok itu untuk bergabung dalam pertempuran, yakin bahwa bersama-sama mereka bisa mengalahkan musuh. Bocah itu pun turun tangan. Merasa ragu dengan situasinya, Fan memperkirakan jumlah lawan berkisar antara 40 hingga 50 orang. Mempertanyakan kebijaksanaan untuk bertarung tanpa mengetahui kekuatan lawan. Orto dengan pengalamannya memperingatkan tentang bahaya situasi tersebut. Tidak setuju dengan rencana serangan langsung, Wakil Komandan D berargumen bahwa korban jiwa adalah hal yang wajar dalam pertempuran. Namun, Orto teguh pada prinsipnya, menyatakan bahwa kelompoknya tidak menerima misi yang mengharuskan pengorbanan anggotanya. Sementara Orto mempertahankan sikap hati-hatinya, D dengan berapi-api menyatakan kesetiaannya. Ia melihat desa itu sebagai wilayah pertama tuannya dan penduduk desa sebagai rakyatnya. Mengklaim bahwa ia tidak bisa mundur dari krisis dan menyerukan para pemberani untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Orto mengusulkan solusi alternatif,
mengawal Fan menjauh dari bahaya, dengan alasan bahwa nyawa lebih berharga daripada bayaran. Namun, Espada turun tangan dan menolak tawaran itu, menyatakan bahwa dia bersedia mati demi orang lain. Espada mengungkapkan kekuatannya sendiri, mengklaim sebagai penyihir 4 elemen. Ia memperkirakan bahwa dengan kemampuan D untuk menghadapi lebih dari 30 orang, peluangnya seimbang dan menyarankan bahwa area terbuka itu sempurna untuk mendemonstrasikan kekuatan tempurnya. Sang kepala pelayan mengungkapkan rencana taktisnya. Ia akan mendirikan penghalang sihir di mana para petualang akan menyerang dari jarak jauh saat musuh memusatkan perhatian pada penghalang tersebut. D dan para ksatria akan menyerang dari sisi sayap, meningkatkan peluang kemenangan dengan serangan kejutan berulang kali. Sementara Orto prihatin dengan pertahanan terhadap serangan sihir, Fan mengusulkan untuk menggunakan kereta yang diperkuat besi sebagai bagian dari serangan kejutan awal. Tujuan utamanya, jelasnya, adalah untuk mengalihkan perhatian musuh. Dengan cemas, bocah itu bertanya apakah Espada akan tetap tinggal di belakang untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sang kepala pelayan membenarkan, menjelaskan bahwa ia akan berfungsi sebagai umpan, terus menyerang dari balik penghalang untuk memastikan keselamatan D dan yang lainnya. Fan keberatan, menyadari itu adalah misi tidak masuk akal. "Kau pasti akan mati," serunya. Namun, Espada bersikeras, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadi berguna dan meminta izin untuk melanjutkan rencana tersebut. Di hadapan tekad kepala pelayannya itu, bangsawan muda itu membuat keputusan drastis dan menawarkan diri untuk menjadi umpan. Bocah itu menoleh ke teman-temannya, mengambil alih situasi dan bersiap mengatakan keputusannya. Proposal tuan muda itu diterima dengan penolakan keras dan segera dari para pelindungnya. Til berdiri di hadapan tuannya, dengan tegas menentang gagasan itu sambil menangis. Ia menawarkan diri untuk menjadi umpan, percaya bahwa pengorbanannya dapat menjamin kemenangan. Kamshin juga menawarkan diri untuk bertarung dengan gagah berani. Fan menyela mereka, mengingatkan semua orang bahwa sebagai pemimpin, keputusan akhir ada di tangannya. Ia berbicara kepada Espada, mengklaim bahwa pelayan setianya itu telah memberikan banyak kontribusi dan tidak boleh mati di sana. Ia kemudian menegaskan kembali kepada Orto bahwa kontrak mereka adalah untuk pengawalan, bukan untuk bertarung demi desa. Ia lalu menoleh ke D, mengingatkannya bahwa para ksatria melayani ayahnya, bukan dirinya. Ia menyatakan bahwa ia harus meminta maaf kepada Marquess jika terjadi sesuatu pada mereka. Dengan lembut, Fan menghibur Til, mengatakan ia menganggapnya sebagai kakak perempuan dan tidak akan sanggup melihat seseorang yang begitu penting baginya mati. Kemudian ia berbicara kepada Kamshin, menyatakan bahwa meskipun ada kontrak, ia tidak perlu mati untuknya. Ia memuji kejujuran bocah itu dan mengungkapkan kebahagiaannya melihatnya menikmati hidup. Bangsawan muda itu memikirkan situasinya. Diusir dari keluarganya dan dianggap tidak kompeten, ia melihat semua orang yang mengikutinya sebagai orang-orang yang luar biasa dan baik hati, serta menolak membiarkan mereka mati. Dengan tekad bulat, ia memutuskan bahwa sebagai pemimpin, ia tidak bisa hanya memberi perintah. Menolak untuk menjadi seperti mantan bos-bosnya di kehidupan sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa ia harus menempatkan dirinya di garis depan dan meminta maaf kepada semua orang. Mengambil komando, ia merinci rencananya. Ia akan maju ke depan dengan kereta sementara yang lain akan menyerang dari sayap. Ia menekankan bahwa fokus utama harus pada serangan jarak jauh dan memberi mereka opsi untuk melarikan diri jika musuh tidak mundur. Bersiap untuk yang terburuk, ia menginstruksikan teman-temannya untuk meninggalkan tubuhnya jika ia terbunuh saat menjadi umpan. Dengan pedang di tangannya, ia menambahkan bahwa jika identitasnya tidak terungkap, kematiannya tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga Duke. Menunjukkan penerimaannya terhadap risiko dan tergerak oleh tekad bocah itu, Orto meraihnya dan menyatakan bahwa kali ini mereka juga akan mempertaruhkan nyawa mereka. Ia memperingatkan Fan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi, atau ia harus memarahi seluruh kelompok karena ragu-ragu. Uriel, salah satu petualang, mengungkapkan kekagumannya. Bosan dengan bangsawan yang hanya bisa bicara, ia terkesan dengan fakta bahwa Fan mengingat nama mereka. Karena alasan itu, ia menyatakan bahwa mereka juga ingin mempertaruhkan nyawa untuknya. Para petualang lainnya setuju, menunjukkan front persatuan dan menyatakan bahwa semua orang merasakan hal yang sama, terinspirasi oleh kepemimpinan tuan muda mereka. Sementara bocah itu merasa malu, D membuat pernyataan serius. Ia mengklaim bahwa sebagai ksatria keluarga Vertio, mereka akan melayani Fan, melindungi tidak hanya bocah itu, tetapi juga masa depan rumahnya. Espada mengingatkan tuannya tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai bangsawan. Ia meyakinkannya, menyatakan bahwa pertempuran akan berakhir dalam 3 hari, sebuah tenggat waktu yang terasa selamanya bagi bocah itu. Dengan keputusan yang telah dibuat, Espada mengatakan bahwa ia akan mengeksekusi rencana aslinya. Ia akan memodifikasi area tersebut, menciptakan penghalang untuk menyerang dari jarak jauh. Strategi ditegaskan kembali. D dan para ksatria akan menyerang dari kiri sementara Orto dan para petualangnya akan menyerang dari kanan. Til dan Kamshin akan tetap di belakang sebagai bala bantuan darurat. Dengan teriakan konfirmasi dari D, Espada memulai rencananya, mengangkat dinding tanah dengan sihirnya. Penghalang tanah yang megah muncul dari tanah dan tim penyerang bergegas ke posisi yang ditentukan di sepanjang sisi sayap. Terkesan, Orto berkata bahwa kepala pelayan tua itu lebih cocok sebagai penyihir daripada sebagai pelayan.
Ia berpikir bahwa penyihir 4 elemen tidak akan hanya menjadi kepala pelayan kecuali ada keadaan khusus. Dua petualang berbincang, menyimpulkan bahwa Van benar-benar akan mengorbankan dirinya jika mereka menolak permintaannya. Mereka setuju bahwa bangsawan yang begitu berharga tidak boleh mati begitu mudah. Orto berpikir bahwa jika memungkinkan, ia ingin bocah itu menjadi dirinya. Ia mengakui bahwa dalam 2 minggu terakhir kesannya terhadap kaum bangsawan telah berubah total. Ia sangat tertarik pada Van, terkejut bahwa orang seperti itu ada di keluarga bangsawan, dan memutuskan bahwa ia akan membantunya jika ia dalam kesulitan. Petualang itu terus memikirkan keanehan bangsawan muda yang mengusulkan strategi tidak hanya untuk melindungi wilayah dan penduduk, tetapi juga ksatria, pelayan, dan bahkan budak, memastikan tidak ada yang mati. Ia teringat betapa merepotkannya misi itu terlihat, tetapi melihat bocah itu, bahkan saat dipaksa pergi ke tempat itu, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memenuhi tanggung jawabnya. Orto menyimpulkan bahwa Van benar-benar bocah yang aneh karena bersedia mati demi tanggung jawabnya di usia 8 tahun. Sesaat kemudian dengan pertempuran yang belum dimulai, Kamshin dan Til berlari memeluk tuan mereka. Menangis lega, Til berterima kasih karena ia aman. Kamshin dengan semangat yang sama bersumpah ia akan menjadi perisainya jika terjadi sesuatu. Bocah yang dipeluk oleh dua temannya yang setia dan emosional itu tampak sedikit kewalahan oleh intensitas momen tersebut. Mengawasi mereka, ia dengan penuh kasih memikirkan bahwa mereka seperti keluarganya sendiri. Mengembalikan ketenangannya, ia mengingatkan mereka bahwa mereka masih dalam situasi pertempuran. Ia menginstruksikan mereka untuk mengambil obat dan peralatan medis dari kereta untuk membantu yang terluka nanti. Purial mengonfirmasi bahwa mereka akan membantu jika situasi menjadi berbahaya. Bersama-sama, mereka mengonfirmasi perintah dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Sementara sekelompok bandit bersantai, yakin bahwa serangan di desa kecil itu akan segera berakhir. Salah satu dari mereka tiba-tiba terkena panah yang datang dari belakang, mengejutkan rekan-rekannya. Para penyerang dengan panik menyadari bahwa serangan itu datang dari balik dinding yang muncul secara misterius. Mempertanyakan kemunculan tiba-tiba itu dan merasa terperangkap, kekacauan terjadi di antara para bandit yang berteriak dalam kebingungan dan ketakutan akan serangan balik yang tak terduga. Orto dan De memimpin serangan kejutan di sisi sayap, mengepung lawan dan meningkatkan kekacauan di barisan mereka. Orto mengagumi kemampuan De, ksatria yang menangani pedang besarnya dengan kemudahan yang mengesankan, sebuah bukti posisinya sebagai wakil komandan. Kehadiran De, wakil komandan keluarga Vertio, menebar teror di antara para bandit yang mundur ketakutan di hadapan sosoknya, dengan moral yang hancur. Para bandit bubar sementara satu orang berterima kasih kepada Orto karena telah menyelamatkannya dari De. Yang lain melarikan diri dengan putus asa, berteriak bahwa ia tidak ingin mati. Pertempuran berlanjut dengan Purial mencoba mencegah pelarian musuh sementara De terus menekan serangan, membuat para bandit terdesak. Orto melihat musuh menyelinap ke arahnya, tetapi dinding menghalangi pandangan pemanahnya. Ia meneriakkan peringatan mendesak, mencoba memperingatkan tentang ancaman yang akan datang. Seorang musuh bertubuh besar dan bersenjata berat tiba-tiba muncul, memojokkan Purial ke dinding. Dalam situasi kritis, Purial menyadari bahwa sihirnya sedang dalam masa pemulihan dan ia akan membutuhkan setidaknya 10 detik untuk menggunakannya lagi. Tak berdaya dan tidak dapat menggunakan sihirnya, Purial bersiap menerima pukulan fatal, yakin bahwa ia akan terbunuh. Pada detik terakhir, Van dan Kamshin muncul untuk memblokir serangan itu. Terkejut, Purial berteriak, memperingatkan mereka bahwa lawan itu adalah petarung kelas berat yang terlalu kuat untuk dihadapi anak-anak. Petualang itu mengulangi peringatan putus asanya, menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah tandingan musuh tersebut. Mengabaikan peringatan itu, Kamshin maju dan dengan terampil menangkis serangan lawan yang sangat besar itu. Konfrontasi berlanjut dengan Kamshin berhasil memblokir senjata masif musuh. Dengan ketenangan yang mengesankan, Van mengambil alih, menginstruksikan Kamshin untuk waspada terhadap kemungkinan serangan lain. Pemandangan itu membingungkan Purial, yang mempertanyakan sifat asli bocah itu. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mutlak. Meskipun beberapa musuh melarikan diri, pasukan penyerang berhasil dilumpuhkan tanpa korban jiwa di pihak Van, mencapai hasil terbaik yang mungkin. Dengan bandit yang tersisa ditangkap, Orto menyatakan bahwa misi akan selesai segera setelah mereka menerima pembayaran. Tetapi mengakui bahwa minat mereka sekarang melampaui uang. Tergerak oleh rasa ingin tahu, pemimpin petualang itu bertanya apakah ia bisa tinggal di desa untuk sementara waktu. Menjelaskan bahwa keputusannya tidak didorong oleh imbalan finansial. Sebagian dari kelompok Orto berpamitan, menjelaskan bahwa mereka memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan, tetapi mereka berjanji untuk kembali di masa depan. Namun, beberapa petualang lain memutuskan untuk tinggal, tertarik oleh kesempatan berburu iblis di hutan dan pegunungan terdekat untuk menghasilkan uang. Purial berkata kepada pemimpinnya bahwa Van muda sama sekali tidak seperti anak bangsawan lain yang ia kenal. Orto setuju, mengungkapkan bahwa inilah alasan mengapa ia ingin tinggal. Ia ingin menyaksikan akan menjadi apa anak luar biasa seperti itu. Sebuah refleksi tentang kepribadian Van mengungkapkan bahwa meskipun berpenampilan bangsawan, ia sopan, baik hati, dan ramah tanpa jejak arogansi khas kelas sosialnya. Orto mengaku belum pernah melihat bangsawan seperti dia, dan teman-temannya setuju, mengingat bahwa bocah itu bersedia mengorbankan dirinya untuk semua orang.
tindakan yang tidak terpikirkan bagi aristokrasi. Perasaan itu ditekankan. Bangsawan seperti dia belum pernah terlihat sebelumnya. Percakapan berlanjut dengan Puriel menyoroti bagaimana pemuda itu menyelamatkannya dan bagaimana gerakannya dalam pertempuran seperti ksatria berpengalaman, bukan seperti anak kecil. Orto dengan mantap bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka juga tertarik untuk membantu bocah misterius itu. Karena penasaran ingin melihat wilayah macam apa yang akan ia bangun. Para petualang yang tersisa memikirkan proposal tersebut, tampak jelas tergelitik oleh gagasan mengikuti tuan muda itu. Keputusan pun bulat. Kelompok petualang setuju untuk tinggal dan mendukung Fan dalam perjalanannya. Til, di antara air mata, memarahi tuannya karena menempatkan dirinya dalam bahaya. Bersikeras bahwa mulai sekarang ia harus membiarkan Kamshin maju lebih dulu. Bocah itu mencoba menenangkannya. Termotivasi oleh peristiwa tersebut, Kamshin mengepalkan tinjunya, bertekad untuk menjadi lebih kuat demi melindungi tuannya. Puriel mendekat, meminta maaf karena mengganggu momen antara pelayan dan tuannya. Petualang itu menggoda Fan karena sudah membuat gadis-gadis menangis. Tetapi ia menjawab dengan tulus bahwa ia melakukannya karena ia peduli pada Til. Kedewasaannya membuat Puriel bertanya-tanya apakah ia seorang elf. Puriel memikirkan perilakunya, mengingat bagaimana awalnya ia memperlakukan bangsawan muda itu dan secara formal memanggilnya Fan Vertio. Bocah itu menyangkal sebagai elf, berargumen bahwa ia manusia karena Til telah merawatnya sejak bayi. Puriel kemudian menanyainya tentang keterampilan pedangnya yang luar biasa. Menunjuk ke D, pemuda itu mengungkapkan bahwa ia dilatih langsung oleh sang wakil komandan untuk menjadi lebih kuat dari dirinya. Puriel kemudian bertanya apakah kebijaksanaan dan pengetahuannya berasal dari Tuan Espada. Sang bangsawan muda mengonfirmasi bahwa kepala pelayan itu memang tutornya, tetapi menambahkan bahwa mentalitasnya dibentuk oleh pengaruh Til. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Puriel berlutut di hadapan Fan. Berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya melalui tindakan dan kekuatan bocah itu. Sang petualang bersumpah tidak akan pernah melupakan hadiah yang ia terima, yaitu kesempatan untuk terus hidup. Dengan senyum lembut, bocah itu menenangkannya, mengatakan itu bukan apa-apa dan ia bisa melupakannya. Puriel memikirkan bahwa kesetiaannya tidak ditaklukkan oleh karisma penuh perhitungan seorang bangsawan, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih tulus. Ia mengakui bahwa hati seorang petualang telah benar-benar ditaklukkan. Til memberitahu tuannya bahwa penduduk desa sedang berkumpul di pintu masuk dan ia bersiap untuk pertemuan tersebut. Didampingi oleh pengikut setianya, Fan berdiri untuk pertemuan pertamanya dengan penduduk desa, bertekad untuk membuat kesan yang baik. Di depan penduduk desa yang cemas, termasuk orang tua, wanita, dan anak-anak, Fan Vertio memulai presentasinya sebagai tuan baru desa tersebut. Komunitas itu, yang sebagian besar terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang tua, mengamati dengan campuran harapan dan kehati-hatian atas kedatangan pemimpin baru mereka. Dengan pancaran keyakinan, Fan mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga Vertio, ia akan mengambil alih pengelolaan desa. Sebagai tanggapan, seorang tetua memperkenalkan diri sebagai Honda, pemimpin lokal, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima dalam pertempuran sebelumnya. Bangsawan muda itu mendatangi Honda, mengungkapkan ketidakpuasannya karena ia tahu desa itu tidak terlindungi. Ia dengan tegas menyatakan niatnya untuk melindungi desa sebagai tuan baru, mencari kerjasama dan pengertian dari penduduk. Sambil berpikir bahwa presentasinya seformal seorang pengusaha, yang membuat Orto geli, Honda mengundangnya ke rumahnya. Di sana, tetua itu mulai melaporkan situasi mengerikan desa, yang memiliki 150 penduduk hanya 6 bulan lalu. Honda mengungkapkan bahwa setelah sebulan serangan bandit, populasinya berkurang menjadi 100 orang. Penyebabnya, jelasnya, adalah pergantian tuan tanah yang membiarkan perbatasan dengan kerajaan tetangga Urinet tidak terlindungi, sebuah kesalahan dari keluarga Vertio. Bocah itu menyadari beratnya tuduhan Honda, sebuah kritik langsung terhadap kaum bangsawan. Tetua itu menjelaskan bahwa sementara penguasa sebelumnya, Count Ferdinand, menunjuk hakim untuk setiap kota, Marquis Vertio hanya menunjuk satu letnan untuk kota besar, membiarkan desa-desa kecil tidak terlindungi. Honda menyesalkan bahwa karena pajak yang rendah, desa itu tidak dianggap layak untuk dilindungi. Mengabaikan pesimisme itu, Fan mengubah fokus pembicaraan. Bertekad untuk membahas masa depan komunitas, Malaga, putra Honda, meninggikan suara dan mengonfrontasi bangsawan muda itu, namun Fan menghadapinya dengan tenang. Fan memintanya untuk duduk, memikirkan bahwa kepribadian impulsif pria itu tidak berkontribusi pada masa depan desa. Tuan muda itu memikirkan kekurangan dalam hukum yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan pendiri, menyadari tanggung jawab besar yang dimiliki para bangsawan untuk memperbaiki kesalahan ini. Keheningan yang tegang mendominasi ruangan sementara penduduk desa dan teman-teman Fan menunggu kata-kata selanjutnya. Espada, yang merasakan keraguan tuannya, berdeham pelan untuk mendorongnya melanjutkan. Meskipun takut, Fan menenangkan diri, sadar bahwa meratapi hukum kerajaan atau birokrasi tidak akan membawa perubahan nyata bagi desa yang sekarat itu. Ia kemudian melontarkan pertanyaan krusial bagi semua yang hadir, menanyakan apa yang harus menjadi rencana tindakan untuk menyelamatkan komunitas dengan tekad bulat. Pemuda itu mengatakan bahwa ia memiliki rencana jelas yang digariskan dalam 3 tujuan spesifik.
Pernyataan itu mengejutkan mereka yang hadir dan seorang wanita memulangi dengan tidak percaya penyebutan 3 tujuan tersebut. Tujuan pertama, jelasnya, adalah membuat desa begitu berharga sehingga kerajaan tidak bisa lagi mengabaikannya. Langkah kedua adalah menghasilkan kekayaan untuk menyewa tentara bayaran yang andal dan memastikan keamanan yang ketat. Tujuan ketiga dan terakhir adalah merombak dan mengembangkan infrastruktur desa dengan upaya sendiri. Penduduk desa, meskipun sudah mempertimbangkan opsi-opsi ini, menunjukkan kesulitannya. Lokasi terpencil membuat transportasi lebih mahal sehingga keuntungan dari bahan mentah menjadi mustahil. Dan kurangnya pendidikan mencegah produksi kerajinan bernilai tinggi. Menyadari tantangan tersebut, Fan berjanji untuk menggunakan pengetahuannya guna melindungi dan mengembangkan desa. Pada saat ini, Espada menyela, secara resmi memperkenalkan diri sebagai mantan kepala pelayan keluarga Vertio. Espada dan D memperkenalkan diri, mengungkapkan posisi tinggi mereka sebagai kepala pelayan dan wakil komandan, serta menegaskan kembali reputasi jenius tuan muda mereka. Penduduk desa takjub, hampir tidak percaya bahwa tokoh-tokoh penting seperti itu datang untuk menyelamatkan mereka. Percaya bahwa tuan baru mereka adalah penyihir hebat dari 4 elemen. Penduduk desa diliputi keputusasaan ketika Fan mengungkapkan hanya memiliki sihir penciptaan yang dianggap tidak berguna. Mengabaikan reaksi tersebut, ia fokus pada tugas mendesak untuk memperkuat pertahanan desa. Tuan muda itu menganalisis pagar kayu, mengingat bahwa meskipun tampak kokoh, pagar itu rentan terhadap panah api, begitu juga rumah-rumah di desa. Rencana awalnya adalah menggunakan batu berbagai ukuran sebagai dasar untuk memperkuat struktur yang ada, menciptakan dinding pelindung yang kokoh. Ditanya tentang daya tahan sihirnya, Espada menjelaskan bahwa sihir bumi hanya bertahan selama energi sihirnya aktif, kemudian akan kembali menjadi tanah biasa. Untuk melengkapi dinding, Fan mengusulkan untuk menggali parit. D dengan sigap menawarkan diri untuk tugas itu, mengklaim memiliki pengalaman membuat parit dengan unit pertempuran penyihir. Strategi pertahanan mencakup perangkap untuk menangkap musuh dan parit, diikuti oleh serangan jarak jauh dengan busur, panah, dan pelempar batu dari keamanan dinding pelindung. Fan meminta Honda untuk mengumpulkan semua penduduk karena ia perlu secara resmi melaporkan dan menjelaskan rencananya untuk pertahanan dan masa depan desa. Di depan semua orang, tuan muda itu berbicara dengan antusias, berjanji untuk mendedikasikan dirinya bagi pengembangan dan pengayaan desa. Memastikan bahwa meskipun masih anak-anak, ia memiliki dukungan orang-orang yang mampu menghadapi ancaman apapun. Setelah pidatonya yang berapi-api, Fan berpikir dengan senyum malu bahwa ia terdengar seperti politisi, lalu meminta maaf kepada penduduk desa di dekatnya. Seorang penduduk desa menanyanya tentang pajak, menjelaskan kesulitan membayar biaya 30% untuk barang buruan seperti bulu dan taring monster. Sebagai tanda niat baik, tuan baru itu mengurangi pajak menjadi 10% dan menawarkan untuk menutupi jumlah biaya baru jika itu masih menjadi beban bagi penduduk. Kerumunan bereaksi dengan keheranan dan keributan atas kemurahan hati pemimpin baru yang memprioritaskan kualitas hidup mereka. Ketika ditanya tentang kemungkinan memanggil ksatria, Fan menjelaskan kenyataan pahitnya. Perjalanan 2 minggu ditambah waktu persiapan membuat bantuan apapun dari tentara menjadi lambat dan tidak efektif. Mengungkapkan mengapa desa itu ditinggalkan. Ia memaparkan keadaan kerajaan. Tidak ada cukup anggaran dan ksatria untuk melindungi wilayah yang begitu luas. Bahkan jika mereka bisa mengirim pasukan, biayanya akan sangat mahal dan risiko dimusnahkan terlalu tinggi. Menunjukkan perlunya kemandirian, Fan meminta Espada untuk mendirikan dinding tanah, yang membuat penduduk desa takjub, penghalang tanah yang megah muncul dari tanah, memperkuat pagar kayu. Dengan pertahanan baru yang berdiri, tuan muda itu menyatakan bahwa kerjasama penduduk sekarang lebih penting daripada pasukan ksatria manapun. Ia menginspirasi mereka, mengklaim bahwa bersama-sama mereka akan membuat desa makmur seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada akomodasi yang tersedia di desa, kelompok Fan berkemah di sebelah kereta. Ia berpikir bahwa meskipun Honda menawarkan rumahnya sendiri, ia tidak bisa menerima dan mengusir tetua itu. Memikirkan kekecewaan penduduk desa dengan sihir penciptaannya, Fan menegaskan kembali tekadnya. Ia tidak akan menyesal, tetapi akan menggunakan kekuatannya untuk maju, meningkatkan kehidupan semua orang, dan di atas segalanya, mendapatkan kepercayaan mereka untuk mempertahankan desa. Di samping Til dan Kamshin, sambil mengamati desa, Fan membuat janji. Ia akan menggunakan sihir penciptaannya untuk melindungi semua orang dan mengubah tempat itu menjadi rumah di mana mereka bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Sebuah pertemuan strategis digelar. Fan, D, Espada, dan Honda mendiskusikan taktik pertahanan desa. Espada menunjukkan bahwa dari dinding rendah, serangan panah tidak akan efektif. Honda mengingat bahwa mereka biasa menggunakan tombak melalui celah di pagar. Dan D setuju bahwa taktik yang sama bisa digunakan melawan musuh. Menyela diskusi, tuan muda itu mengusulkan solusi inovatif untuk pertahanan, penggunaan ketapel. Espada dengan skeptis menentang gagasan itu, berargumen bahwa ketapel adalah senjata pengepungan yang dirancang untuk menyerang dan bukan untuk pertahanan benteng. Bingung dengan istilah itu, Honda, pemimpin desa, bertanya apa itu ketapel, menunjukkan ketidaktahuannya tentang senjata pengepungan itu. D mengambil alih penjelasan, menggambarkan ketapel sebagai senjata yang melempar batu besar.
tetapi lambat dan tidak akurat, ideal untuk menghancurkan target diam seperti dinding dan menara pengawas. Bocah itu merinci rencananya, menjelaskan bahwa dengan memuat kotak penuh batu-batu kecil, serangan itu akan menyebar dan sangat efektif melawan penyerbu yang bergerombol di gerbang desa. Antusias dengan gagasan itu, ia menyarankan untuk meningkatkan taktik dengan menambahkan minyak dan obor untuk membakar area dampak, yang membuat Espada dan Honda sangat terkesan. Tertarik dengan kompleksitas proposal tersebut, kepala pelayan itu menatap tuannya dan bertanya siapa yang mampu membangun mekanisme canggih seperti itu. Dengan senyum percaya diri, Fan menawarkan diri untuk tugas itu, menyatakan bahwa meskipun sihir penciptaannya dianggap tidak berguna, ia bisa membangun senjata tersebut. Pemuda itu memikirkan sifat kekuatannya, mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahaminya dan bahwa ia perlu menguasainya agar berfungsi dengan baik. Ia ingat bagaimana ia berlatih secara intensif selama perjalanan ke desa. Berlatih deformasi bebas bahan seperti kayu, batu, dan besi dengan tekad, ia mengepalkan tinjunya, merasa bahwa saatnya akhirnya tiba untuk menunjukkan kepada semua orang potensi sebenarnya dari kemampuannya. Di hutan, Orto dan kelompok petualangnya berburu monster untuk mendapatkan uang, menikmati kedamaian relatif setelah pengusiran para bandit. Dengan intuisinya yang tajam, Orto merasakan pendekatan monster dan memperingatkan Fan untuk melindungi dirinya sendiri. Bangsawan muda itu, pada gilirannya, mengagumi kemampuan deteksi luar biasa sang petualang. Sementara Kamshin menunjuk ke sebuah pohon besar, tuan muda itu berpikir bahwa meskipun kemampuan Orto luar biasa, peringkat petualangnya tidak naik dengan cepat. Bocah itu menolak pohon yang disarankan oleh Kamshin, menjelaskan bahwa pohon itu terlalu besar dan tebal untuk ditebang dengan alat yang mereka miliki. Setelah beberapa usaha, kelompok itu dapat mengumpulkan tumpukan kayu gelondongan yang siap digunakan. Fan berkonsentrasi, menjelaskan pada dirinya sendiri kompleksitas sihirnya. Ia perlu menjaga citra mental yang jelas dan rinci, merasakan energi mengalir dari perutnya ke ujung jari-jarinya agar hasilnya tidak rapuh atau aneh. Proses mental berlanjut. Ia memvisualisasikan serat kayu, memelintir dan menjalinnya menjadi potongan-potongan yang semakin kecil untuk menciptakan bahan yang lebih kuat dan lebih padat. Ia berhasil mewujudkan ciptaannya, sebuah kubus kayu yang terbentuk sempurna, begitu padat dan halus sehingga permukaannya menyerupai plastik. Kamshin dan Til kagum pada hasilnya. Kamshin berteori bahwa bahan itu adalah sejenis nanofiber yang lebih tahan daripada kayu biasa dan menyarankan untuk menggunakannya sebagai dasar untuk kreasi baru. Saat mereka bersiap membawa balok-balok itu ke kereta, suara terkejut dari luar berseru, kagum pada pemandangan kubus kayu itu. Orto dan kelompoknya kembali dari berburu dan menemukan tumpukan balok kayu, mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Fan dan teman-temannya. Pemimpin petualang itu mengambil salah satu balok, mengingat bahwa itu lebih ringan dan lebih keras dari yang diharapkan. Penasaran, ia meminta izin untuk menguji ketahanannya. Dengan segenap kekuatannya, veteran petualang itu melayangkan pukulan kuat dengan senjatanya langsung ke balok kayu tersebut. Yang mengejutkan semua orang, balok itu tetap utuh, sementara batu yang menjadi tumpuannya hancur karena benturan. Orto bingung, tidak bisa percaya bahwa bahan itu menahan serangannya dengan kekuatan penuh tanpa menderita satu goresan pun. Puas dengan hasilnya, Fan hanya mengonfirmasi keberhasilan tes tersebut. Mengingat bahwa balok itu benar-benar tidak pecah, Til dan Kamshin, yang terkesan dengan ketahanan bahan itu, mengungkapkan kekaguman mereka atas ciptaan luar biasa tuan mereka. Benar-benar bingung, Orto berkata bahwa ia bisa memecahkan batu, tetapi bukan potongan kayu itu, membuat Fan mempertanyakan manakah dari kedua bahan itu yang sebenarnya lebih keras. Puas setelah mendapatkan bahan baru yang tahan banting, Fan dipanggil oleh Til untuk kembali ke kereta. Di dalam kereta, dikelilingi oleh potongan-potongan rumit yang ia buat, Fan memikirkan konsumsi energi sihirnya, mempertanyakan apakah energinya sudah habis. Karena sihir penciptaan diketahui menuntut banyak kekuatan, untuk memuji batasnya, ia fokus menciptakan senjata ukuran normal. Memvisualisasikan dengan akurat bilah tajam sebuah katana, ia mematerialisasikan pedang tersebut dan memberikannya kepada Kamshin, yang sangat senang dan takjub dengan hadiah itu, berjanji untuk menyimpannya sebagai pusaka keluarga. Kemudian tuan muda itu menciptakan kapak berhiaskan tengkorak dan memberikannya kepada Til sebagai hadiah. Melihat ekspresi ragu Til, Fan bertanya apakah ia tidak menyukai hadiah itu. Menyadari kurangnya antusiasme Til terhadap kapak, Fan menjelaskan dengan sedikit datar bahwa ia berusaha keras membuat senjata yang sangat kuat yang juga bisa digunakan sebagai palu atau tombak. Til dengan cepat meyakinkannya bahwa ia menyukai kapak itu. Meskipun Fan pura-pura percaya, ia menyadari kebohongan itu dan memutuskan bahwa lain kali ia akan membuat ukiran yang lucu untuknya. Memikirkan kegunaan sihirnya, sambil memegang pisau kecil, Fan tersenyum licik, menyadari bahwa sihir penciptaannya bisa memiliki kegunaan yang jauh lebih tak terduga dan serbaguna daripada yang ia bayangkan. Uriel memikirkan bahwa penyihir dengan kemampuan seperti Espada biasanya akan berada di angkatan darat atau di peringkat atas petualang, merasa posisinya sebagai kepala pelayan cukup aneh. Orto berkata pada bangsawan muda itu bahwa kepala pelayannya juga luar biasa dan memiliki kemampuan mengagumkan untuk mengaktifkan mantra kompleks secara berurutan dengan cepat. Fan dengan nada bercanda bertanya apakah petualang itu menyebutnya eksentrik. Bocah itu senang dianggap setara dengan Espada, yang ia lihat sebagai kepala pelayan hebat yang mendukung keluarganya di balik layar.
Pemuda itu lebih menghargai masa depan daripada masa lalu dan senang Espada datang untuk menghabiskan masa pensiun bersamanya. Berharap tahun-tahun terakhirnya akan bermanfaat. Sang kepala pelayan menyela pikiran tuannya, menyatakan bahwa sebagai tuan tanah desa, ia harus mulai belajar dengan intensif. Bocah itu mencoba berargumen bahwa memperkuat pertahanan desa adalah prioritas. Tetapi ia tetap diseret ke tugas-tugasnya. Day, penuh antusiasme, menawarkan diri untuk membantu memperkuat gerbang, menyarankan menumpuk batu dan menjadi sukarelawan untuk pekerjaan berat. Marah dengan saran itu, Fan menyatakan ia akan menggunakan sihir penciptaannya. Day terkejut menyadari kesalahannya dan mengungkapkan kekaguman atas semangat tuannya. Bocah itu berpikir bahwa prosesnya akan mirip dengan membuat balok kayu. Tetapi perhatian utamanya adalah berat, yang ia anggap sebagai kunci pertahanan efektif melawan invasi. Untuk saat ini, gerbang kayu yang berat sudah cukup, tetapi ia berencana membuat gerbang logam nanti. Menggunakan sihir penciptaannya, tuan muda itu memanifestasikan gerbang kolosal, membuat Day, Espada, dan yang lainnya benar-benar takjub dengan skala dan kecepatan konstruksinya. Dengan pekerjaan selesai, gerbang megah itu menampakkan diri, membuat semua orang kagum akan pencapaian tersebut. Untuk memuji ketahanan gerbang yang baru dibuat, Fan meminta Orto untuk menyerang dengan pedangnya, meyakinkan bahwa ia akan memperbaikinya nanti jika rusak. Petualang itu menebas ke bawah dengan seluruh kekuatannya ke gerbang kayu tersebut, tetapi terkejut dengan hasil benturannya. Yang mengejutkan semua orang, bilah pedang Orto nyaris tidak bisa menggores permukaannya. Sementara bangsawan muda itu berpikir bahwa kayu mungkin bukan bahan yang ideal, yang lain terperangah oleh kekerasan struktur yang tak bisa dipercaya itu, yang seharusnya sudah terbelah dua. Terbangun di kereta yang sempit, Fan merasa kesal dengan ketidaknyamanan yang terus berlanjut. Bahkan setelah tiba di desa, ia dan teman-temannya masih harus tidur di kendaraan, bahkan tidak bisa mandi. Saat keluar, tuan muda itu disambut oleh Til dan Kamshin. Meskipun ia baik-baik saja, ia menyadari betapa lelahnya teman-temannya dan menyimpulkan bahwa situasi perumahan yang buruk ini tidak bisa berlanjut. Ia memutuskan bahwa sebelum memperkuat pertahanan desa, prioritasnya adalah menyediakan makanan, pakaian, dan di atas segalanya, tempat tinggal yang layak bagi teman-temannya. Dengan tekad bulat, pemuda itu mengatakan tugas besar berikutnya. Ia akan membangun rumah. Ia menginstruksikan Kamshin untuk membawa balok kayu yang telah ia buat. Ketika tetua desa, Rohonda, mendekat, bocah itu menjelaskan rencananya untuk membangun rumah di sana dan bertanya apakah area tersebut memadai. Rohonda mengonfirmasi bahwa lokasi itu adalah pusat desa dan karena tidak digunakan, itu adalah tempat yang sempurna untuk rumah tuan muda. Bocah itu berpikir bahwa suatu hari nanti, ketika mereka mampu, ia ingin mengadakan festival dan karnaval untuk desa. Untungnya, cadangan sihirnya sangat besar. Ia berkonsentrasi, mempertanyakan seberapa besar ia bisa membangun. Proses konstruksi dimulai. Pertama, ia membuat pilar penyangga, menanamnya jauh di dalam tanah. Kemudian, ia mendirikan 4 dinding untuk menentukan ukuran, diikuti oleh lantai dan langit-langit. Akhirnya, ia menambahkan dinding partisi internal mengikuti denah yang ada di benaknya. Dengan struktur siap, ia menggunakan balok kayu yang tersisa untuk menentukan ruangan. Ruang makan dan kamar mandi bersama, kamar tidur besar dan sedang, serta 2 kamar pribadi yang lebih kecil untuk menghindari kemarahan Espada. Karena tidak ada kaca, ia memasang kerai pada jendela, berencana menanyakan pedagang tentang pasir silika nanti. Hasil akhirnya adalah sebuah mensah megah dan rapi yang skalanya mengejutkan bahkan penciptanya sendiri. Til dan Kamshin kagum pada rumah yang dibangun dalam waktu singkat itu. Kamshin berkata bahwa sihir penciptaan tuannya lebih cocok untuk seorang penguasa daripada sihir 4 elemen. Espada, di sisi lain, menganggap mensah itu kecil, meskipun mengakui sebagai yang terbesar di desa. Meski demikian, bangsawan muda itu masih percaya bahwa sihir serangan yang kuat akan lebih berguna untuk melindungi wilayah dan memberikan keamanan bagi penduduk desa. Espada setuju bahwa di masa perang, kekuatan serangan sangat penting, tetapi di masa damai, penguasa yang meningkatkan kehidupan rakyat lebih berharga, dan ia melihat Fan sempurna untuk perang ini. Til sangat setuju, menyatakan bahwa ia lebih suka tinggal di kota tuannya daripada tempat lain manapun. Day dan para ksatrianya tiba dan terperangah oleh mensah yang muncul entah dari mana, bertanya dengan tidak percaya apa itu. Tuan muda dengan tenang menjelaskan bahwa ia membangun rumah dengan sihir penciptaannya. Ketika bocah itu menyebutkan bahwa ia bisa membangun rumah untuk semua orang jika ia memiliki lebih banyak kayu, dia terbakar dengan semangat kepemimpinan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan gerobak dan membawa pohon sebelum tengah hari. Terinspirasi oleh kompetisi tersebut, Orto mendesak para petualangnya untuk pergi ke hutan dan tidak kalah dari para ksatria, menyatakan bahwa ia sendiri akan menebang kayu dan mereka harus mengangkutnya. Bangsawan muda itu bingung dengan antusiasme semua orang, mempertanyakan mengapa mereka menginginkan rumah di desa, tetapi memutuskan untuk tidak menghentikan mereka. Tertarik oleh keributan itu, Rohonda dan penduduk desa lainnya mendekat. Setelah mendengar bahwa tuan muda sedang membangun rumah, mereka mulai mengutarakan masalah mereka sendiri, seperti pintu busuk, lantai rusak, dan rumah yang bergoyang tertiup angin. Bocah itu menyesal telah terlalu banyak bicara, tetapi melihat kondisi tempat tinggal yang mengerikan, hatinya luluh.
Ia menerima tugas itu dan meminta semua orang untuk mengantre dengan tertib. Melihat kegembiraan dan harapan di wajah penduduk desa, bangsawan muda itu memutuskan bahwa jika sihir penciptaannya bisa membuat mereka bahagia, ia tidak punya pilihan selain membangun rumah baru untuk masing-masing dari mereka. Dalam sebuah kilas balik, pembagian tugas diperlihatkan. Espada dan penduduk desa membangun dinding pelindung sementara De, Orto, dan teman-temannya mengumpulkan kayu. Bangsawan muda itu membawa Til dan Kamshin bersamanya untuk mulai membangun rumah-rumah. Dengan bahan-bahan terkumpul, Tuan Muda menggunakan sihir penciptaan kuatnya untuk dengan cepat mendirikan tempat tinggal baru bagi desa. Di bawah tatapan waspada Til, bocah itu meningkatkan kemampuannya, mengubah kayu gelondongan menjadi balok kayu dengan kecepatan yang semakin meningkat. Ia mengakui bahwa meskipun tujuan awalnya adalah membuat furnitur untuk dirinya sendiri, ia sekarang merasa terdorong untuk terus membangun demi semua orang. De mengungkapkan kekagumannya atas mensyah megah dan kekuatan sihir luar biasa tuannya. Fan pada gilirannya berpikir bahwa meskipun pekerjaan berulang mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya sebagai budak korporat, sekarang ia merasakan kegembiraan yang menular yang mencegahnya berhenti. Pemuda itu merinci rencana perkotaannya, pola grid dengan mansionnya di tengah untuk memfasilitasi ekspansi masa depan. Penduduk desa, yang sangat berterima kasih, kini memujanya, dan ia berjanji suatu hari nanti akan membangun kembali rumah semua orang dengan batu. Untuk kenyamanannya sendiri, bocah itu membangun kamar mandi sederhana di sebelah mensyah. Purial menggunakan sihirnya untuk mengisi bak mandi. Dan meskipun tujuannya pribadi, ia senang melihat semua orang puas dengan instalasi baru tersebut. Dengan penuh semangat, Til dan Purial mengundang tuan mereka untuk bergabung mandi bersama, menempatkannya dalam situasi yang jelas memalukan. Benar-benar malu, bangsawan muda itu menolak undangan tersebut, memprotes bahwa ia masih anak berusia 8 tahun. Tidak seperti Kamshin, yang sudah dianggap dewasa pada usia 10 tahun. Sebuah standar lokal yang membingungkannya. Dalam hati, Fan meratap, mengingatkan dirinya sendiri bahwa di dalam dirinya ia adalah orang dewasa berusia hampir 30 tahun. Kemudian, ia menyesali keraguannya saat mandi sendirian, mendengar tawa para gadis. Setelah mandi, ia memasuki kamar barunya, luas tetapi kosong. Gagasan tidur di kantong tidur di sana terasa begitu menyedihkan sehingga ia memarahi dirinya sendiri atas kebodohannya. Kesal dengan kurangnya kenyamanan, tuan muda itu dengan cepat membuat tempat tidur jerami sederhana untuk semua orang, memastikan bahwa mereka akhirnya bisa beristirahat di tempat tidur yang empuk. Keesokan paginya, ia menikmati sarapan lezat yang disiapkan oleh Til, menjelaskan betapa segarnya ia setelah tidur nyenyak semalam. Pelayannya senang meskipun ia khawatir tentang kekurangan bahan makanan. Suasana gembira itu diinterupsi oleh Espada, yang membahas masalah krusial tentang pendapatan rutin, mengingatkan bahwa satu-satunya hubungan desa dengan dunia luar adalah pedagang yang mengunjungi mereka secara sporadis. Kelelahan, pemuda itu mencoba menunda diskusi, menunjuk sepotong telur dadar di kumis kepala pelayannya. Ia berargumen bahwa karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi, prioritas seharusnya memperkuat pertahanan. Sang kepala pelayan menyeka wajahnya dan membalas dengan argumen yang tak terbantahkan. Desa tidak memiliki rempah-rempah dan yang lebih penting, kekurangan bahan untuk permen favorit tuannya. Kata-kata itu menyambar bocah itu bagaikan petir. Prospek kehabisan permen mendorongnya untuk bertindak segera. Menyadari kebutuhan mendesak untuk menciptakan industri lokal dengan motivasi baru yang kuat, tuan muda itu berkonsentrasi penuh tekad untuk menemukan solusi guna menghasilkan pendapatan bagi desa. Pada pertemuan untuk mendiskusikan ide, Kamshin menyarankan menjual balok kayu. Namun usulan itu ditolak karena hanya Fan yang bisa memproduksinya. Berburu monster juga dikesampingkan karena bahan yang diperoleh Orto adalah miliknya, bukan milik desa. Espada memikirkan bahwa penjualan hasil panen akan menjadi solusi tradisional. Tetapi kekhasan desa membuatnya menjadi pilihan yang tidak layak untuk keuntungan jangka pendek, menyimpulkan bahwa mereka perlu menemukan alternatif yang lebih baik. Kesetiaan dan kasih sayang yang dirasakan semua orang terhadap tuan muda mereka terlihat jelas, menunjukkan persatuan yang kuat dari kelompok di sekitar kepemimpinannya. Seorang petualang bernama Kusara ragu-ragu untuk menguji senjata yang ia terima sebagai hadiah, takut merusaknya. Tuan muda itu mendorongnya, menjelaskan bahwa sangat penting untuk mengetahui batas peralatan untuk keadaan darurat. Percaya pada kualitas hadiah tuannya, Kusara setuju untuk menguji senjata itu. Kamshin dan Til mengamati dengan cemas, prihatin dengan hasil tes yang akan datang. Kusara bersiap untuk tes, menggunakan perisai ksatria orc yang kokoh dan fleksibel sebagai target. Atas permintaan tuannya, Kamshin memukul perisai itu dengan katana yang ia terima sebagai hadiah. Kusara tertawa, memarahi Kamshin karena kurangnya kekuatan. Namun suara retakan menandakan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang mengejutkan semua orang, katana kayu itu membelah perisai tahan banting ksatria orc menjadi dua dengan satu pukulan lemah. Kamshin menatap pedangnya, terperangah dengan kekuatan senjata yang diciptakan tuannya. Til juga tercengang dengan demonstrasi kekuatan senjata kayu tersebut. Kusara, pemilik perisai yang hancur, benar-benar syok dengan kerapuhan peralatannya. Putus asa dengan kehancuran perisai barunya, Kusara hampir tidak percaya itu dihancurkan oleh senjata kayu. Tuan muda itu menenangkannya, berjanji untuk memperbaikinya dan membuatnya lebih kuat lagi.
Dengan keyakinan penuh pada kemampuannya, bocah itu menegaskan kembali janjinya untuk memperkuat perisai yang rusak. Menggunakan sihir penciptaannya, ia memperbaiki perisai itu dalam sekejap, membuatnya tampak lebih tangguh dari sebelumnya. Tepat pada saat itu, Orko kembali dari hutan dengan gerobak penuh biji, bertanya tentang keributan yang terjadi dan menawarkan temuannya untuk dijual. Sang petualang menjelaskan bahwa di kaki pegunungan Wolfsburg, mereka menemukan monster-monster tangguh dan karena itu berhasil mengumpulkan biji langka tanpa harus mendaki.